Assalamualaikum moms, ketemu lagi di channel Teteh Indri ya. Apa kabar nih saudara online Teteh semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga kemudahan di semua urusan ya moms ya, amin. Nah Teteh seneng banget bisa share lagi kegiatan hari ini. Video hari ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya moms ya. Seperti Teteh bilang, kalau kemarin itu Teteh kan sudah keliling komplek ya, nyari daun pandan gitu ke rumah saudara. Karena Teteh mau bikin candil dari bahannya tepung beras ketan putih ya moms ya. Nah ini dia si pandan-pandan yang Teteh kemarin dapat ya dari saudara Teteh. Kalau moms yang belum lihat silahkan ya di scroll lagi di bawah gitu ya di video Teteh yang kemarin. Biar moms tahu gitu ya Teteh dapatkan pandannya itu dari mana. Nah ini dia untuk bahan-bahannya. Teteh sudah siapkan 500 gram tepung ketan putih ya moms ya untuk mereknya bebas ya. Kemudian ada 2 saset atau 130 ml santan kental instan ya. Kalau misalkan moms mau menggunakan dari kelapa utuh, ambil santannya yang bagian paling kentalnya gitu ya moms ya. Kemudian ada 350 gram gula merah yang sudah Teteh sisir halus ya supaya gampang nanti proses perebusannya. Kemudian daun pandan tentu saja dan air kurang lebih 400 gram nanti untuk membuat adonan si tepungnya. Nah ini lanjut Teteh sudah masukkan ya 2 saset santan instannya, kemudian Teteh kasih setengah sendok teh garam, kemudian dikasih sedikit air kurang lebih 150 ml ya moms ya. Nah ini Teteh rebus sambil diaduk-aduk terus, jangan ditinggal karena kalau santan itu biasanya kalau ditinggal itu akan cepat meluap ya, nanti keluar dari si pancinya gitu ya. Nah sudah mendidih kemudian Teteh sisihkan dulu, tunggu sampai benar-benar dingin ya moms. Nah kemudian ini di sini Teteh sudah siapkan baskom yang lumayan cukup besar. Kemudian Teteh masukkan secara bertahap 500 gram tepung ketan putih ya. Kemudian jangan lupa Teteh kasih garam juga ya, 1 sendok teh garam. Dan ini airnya 400 cc. Ini air matang ya, air matang yang hangat ya moms ya. Jadi jangan panas dan juga jangan dingin. Nah ini Teteh kasih secara bertahap, tidak langsung semuanya ya. Karena takutnya nanti terlalu lembek atau kalau misalkan kelembekan kita bingung ya moms ya. Jadi Teteh bertahap saja sampai mendapatkan tekstur yang Teteh inginkan supaya bisa dapat dibentuk gitu ya moms. Nah ini proses pengadukan. Teteh masukkan secara bertahap tepung maupun airnya gitu ya. Nah ini diaduk-aduk terus sampai benar-benar kalis. Sebetulnya tidak perlu terlalu diaduk ya. Pokoknya diaduk pakai sendok saja ya sampai nah seperti ini sudah kalis. Sudah menyatu semua, sudah bersih ya di bagian baskomnya juga gitu ya. Nah lanjut ini Teteh mau bulat-bulatkan. Untuk besarnya, besar kecilnya tergantung selera aja ya moms ya. Karena nanti pas direbus itu dia akan sedikit mengembang ya. Nah Teteh sebesar ini aja. Dipercepat aja ya. Karena kalau misalkan di video sampai full sampai habis gitu ya, Teteh ngebuletin pasti waktunya akan lama sekali ya moms ya, panjang gitu. Nah ini dia hasilnya. Dari 500 gram tepung ketan jadi sebanyak ini ya. Ini bagus ya, jadi warnanya itu putih. Ini tanpa campuran tepung tapioka ya moms ya. Jadi asli benar-benar tepung ketannya saja. Nah kemudian Teteh di sini sudah mulai mendidihkan air kurang lebih 500 ml ya. Teteh mau merebus gula merah atau gula aren atau gula kawung, apapun itu ya. Yang penting gula merah gitu ya. Nah jangan lupa dimasukkan 1 ikat atau 1 lembar daun pandan atau 2 boleh ya moms ya. Ini Teteh mau didihkan sampai benar-benar mendidih. Dan ini sudah selesai, Teteh matikan api kompornya. Kemudian lanjut Teteh mau saring karena pastinya kalau gula merah itu kalau direbus pasti ada kotorannya ya moms ya. Nah seperti ini Teteh buang kotorannya. Kemudian Teteh mau rebus ulang ya sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih kemudian Teteh masukkan
si candil yang tadi sudah kita bentuk ya, kita masukkan perlahan-lahan. Ini teteh percepat saja. Nah ini menempel ya moms ya. Nah seperti ini, tapi nggak apa-apa, karena nanti pas direbus dia tidak akan menempel ya. Dia memisahkan diri gitu ya, tidak saling menempel. Nah ini teteh pergunakan pancinya yang lumayan besar ya moms. Yang tadi yang kecil teteh ganti, karena nanti pastinya dia akan naik ke atas gitu ya si candilnya gitu. Nah di video teteh sebelumnya teteh juga pernah bikin candil ya, atau biji salak ya moms ya, tapi itu bahannya dari ubi merah atau ubi kuning gitu ya. Nah makanan ini biasanya sering kita jumpai kalau pas di bulan suci Ramadan ya moms ya. Jadi kangen gitu ya suasana bulan Ramadan, tapi teteh lagi kepengen banget karena belakangan ini kan lagi sering banget hujan ya. Jadi kayaknya enak kalau misalkan makan yang hangat-hangat dan manis gitu ya moms ya. Nah ini teteh biarkan teteh aduk ya moms ya, tapi menggunakan sendoknya itu yang jangan yang dari besi ya, karena takutnya nanti merusak si tekstur daripada si candilnya ini ya. Jadi pakai sendok yang aman gitu ya. Nah tadi itu sudah mendidih, teteh sudah matikan dan teteh mau dinginkan terlebih dahulu ya, agak hangat gitu. Nah ini kemudian setelah hangat teteh masukkan ke dalam cup-cup seperti ini ya. Ini nggak teteh jual, tapi untuk konsumsi sendiri, dan juga sengaja teteh disimpan di cup-cup seperti ini supaya gampang nanti kalau misalkan teteh mau makan, anak teteh mau makan, atau bapak teteh mau makan ya. Jadi sudah disediakan gitu, tinggal ambil saja. Nah ini dia moms, lihat teksturnya, ini bener-bener kental ya, ini enak banget, rasanya gurih manis. Agak sedikit asin dari santan ya. Santannya pun kental banget ya moms ya. Ini enak banget gitu ya. Nah tadi teteh juga lupa pas waktu ngerebus santan itu kasih sedikit tepung tapioka ya moms ya, dikasih campuran begitu supaya kental. Nah ini tekstur dari si candilnya itu enak banget, lembut banget ya moms, enak pokoknya mah. Sok mangga dicoba ya di rumah resep teteh ini. Mau dibikin untuk ide jualan juga bisa ya moms ya. Untuk per cupnya ini satu bowl seperti ini isinya kurang lebih 200 gram ya. Bisa dijual dengan harga 10.000 atau 8.000. Nah saat teteh menikmati si candil ini, di luar itu sudah mulai gerimis ya moms ya. Di rumah teteh ini hampir tiap hari gerimis moms. Dan akhirnya ini pas menjelang maghrib ya, hujan deres banget di rumah teteh. Tuh lihat ya moms ya, deres dan ditambah dengan petir gitu ya. Tapi alhamdulillah aman di rumah ya. Dan teteh sudah punya stok makanan juga ya. Hari ini bikin candil jadi seneng banget ya. Jadi bisa ditemani dengan makanan yang hangat-hangat gitu ya. Nah moms silahkan dicoba ya resep teteh kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi moms lagi gitu ya. Dan hatur nuhun sudah mampir ke channel teteh. Jangan bosan-bosan untuk bantu terus teteh supaya channel teteh ini terus berkembang gitu ya. Nah moms hatur nuhun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.